Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah ya. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi nih, temanya hari ini luar biasa banget. Jangan manjakan anak dengan harta. Masih dengan bintang tamu kita yang ada di sini, ada King Faisal Gym, Hafiz cilik yang masih cilik dari waktu datang. 3 tahun waktu datang, sekarang 5,5. Besok ketemu lagi 5,3/4. Nah, kalau Jim sendiri nih, kalau mau punya sesuatu, mama itu langsung kasih atau ngerayu mama dulu? Atau harus ada tantangannya dulu? Jim harus ngapain dulu baru dapat hadiah dari mama? Harus ada tantangannya dulu. Tantangannya, iya. Tantangannya apa tuh? Tantangannya apa? Challenge-nya apa? Challenge-nya biasanya kalau mama kasih? Misalnya kayak tasmi, harus ujian dulu, murojaah yang baik, bantuin bunda. Baru dapat hadiahnya apa sih biasanya? Hadiahnya apa? Mainan. Wih, kalau makan nggak pakai gitu kan? Ngapalin dulu baru makan. Ada teman saya gitu. Iya. Kalau dia agak hafal, nggak boleh makan. Ya Allah, dengan banget. Tapi itu salah satu cara didiknya orang tua kan masing-masing gitu ya. Tapi Jim hebat ya. Jim mau minta apa lagi sama mama bunda? Lagi minta apa lagi? Belum minta lagi? Kita kalau minta lagi baru ngafalin lagi ya. Masya Allah. Ini buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada sebuah video tayangan tentang perjuangan anak seorang diri. Ini di tayangannya. Ya, ini Masya Allah ya, pelajaran banget buat kita bahwa tidak semua anak terlahir itu beruntung. Ada orang yang mungkin tidak punya orang tua, bahkan ada yang punya orang tua, ternyata orang tuanya juga dari golongan yang biasa-biasa aja, tidak punya harta. Dan mungkin ada sebagian anak ya, yang terlahir memang dari orang tua yang berkecukupan. Nah, pertanyaannya nih Ustadz Syam nih, kalau seandainya mereka ini berkecukupan gitu ya, apakah mereka ini kalau sampai menyakiti, menindas orang lain, bahkan menzolimi temannya, ini adalah salah satu tindakan yang paling tidak disukai oleh Allah. Dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana hukumnya secara Islam nih, mohon penjelasannya supaya anak-anak ini reda nih, nggak menyakiti temannya. Tabe Bang Fadli, King serta Bunda Tuti serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan banyak sekali tentang kezaliman-kezaliman. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyenangi yang namanya sifat zalim. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Yang pertama tentu saja kezaliman yang dilakukan seorang hamba terhadap hamba Allah yang lainnya. Karena ada kezaliman terhadap diri sendiri, ada kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan hari ini, yang kita mention hari ini adalah kezaliman seseorang terhadap orang lain, baik orang dewasa ataupun anak kecil, baik orang-orang yang telah mengerti daripada hukumnya ataupun baru mempelajari daripada hukumnya. Insyaallah dengan mendengarkan ayat-ayat Allah tentang kezaliman, kita takut terhadap menzalimi orang lain. Yang pertama, ala la'natullahi 'alal zalimin. Tentu saja laknat Allah terhadap orang-orang yang berlaku zalim. Kalau udah dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin bisa mendapatkan kebaikan, ketenangan, kekayaan di dunia ini, subhanallah, apalagi di akhirat kelak. Tentu saja kezaliman tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, laknat Allah. Yang kedua, dalam Al-Qur'an disebutkan orang-orang zalim ini tidak ada hamimi wala syafi'i yuta'. Dia tidak akan mendapatkan daripada kawan sejati, tidak ada yang mau berkawan dengannya. Jadi buat seluruh anak-anak, buat seluruh adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Islam itu indah, sampaikan terhadap anak-anak bahwasanya kezaliman itu tidak akan pernah mendapatkan teman yang sejati. Teman yang seperti apa yang disebutkan? Baik teman di dunia ataupun teman di akhirat. Wala syafi'i yuta', dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Subhanallah, kalau sudah dapat laknat Allah, tidak juga mendapatkan syafaat, bagaimana caranya bisa lolos nanti di akhirat? Apalagi ada yang disebut dengan Al-Muflis, di mana para sahabat ditanya oleh Nabi SAW, Manil Muflis, tahukah kalian siapa orang yang sangat bangkrut di akhirat kelak? Orang yang sangat bangkrut, para sahabat menjawab, orang yang bangkrut ya nggak punya duit, nggak punya apa-apa, subhanallah. Orang yang mungkin lahir dari orang tua yang miskin, ataupun dia tidak kaya. Namun ternyata Nabi SAW menjelaskan, Al-Muflis, yakni orang yang di dunia ini beramal soleh, subhanallah. Berarti hubungannya sama Allah bagus dong, kalau disebut dia beramal soleh. Dia sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi ternyata dia nyakitin orang lain, maka dia menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kalau disebut dia jahat,
mungkin jahatnya sekalian gitu ya, nggak sholat, nggak apa. Ini memang tidak muflis. Tapi kalau dia udahlah muflis, dialah orang yang soleh, misalnya dia orang baik, sholatnya rajin ke masjid, tapi setiap pulang dari masjid dia nyakiti orang lain, subhanallah, dia disebut orang bangkrut oleh baginda Nabi SAW. Siapa itu? Sholat, puasa, zakat, haji, habis semua. Kenapa? Karena pernah menzalimi orang lain. Akhirnya di akhirat tidak ada lagi maaf bagimu, tapi pahalamu yang diberikan kepada orang yang kau zalimi. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Nah, tuh yang namanya anak-anak tuh nggak boleh begitu sama teman. Mentang-mentang Jim udah banyak orang kenal ya kan, dokter malah jadi ini lagi suka jahatin orang, nggak boleh. Enggak dong ya. Tapi ada Jim lagi mau tanya lagi gak nih sama Bunda nih? Tuh. Boleh silakan saya. Kayaknya ada sih kalau dari mukanya banyak pertanyaan. Hidupnya udah pertanyaan. Silakan sayang, boleh nanya lagi Mau sama nanya Bunda. Jim. Iya. Bunda, Iya sayang. emang benar ya mendidik anak laki-laki dan perempuan berbeda? Wah, Masya Allah. didik anak laki-laki sama perempuan emang beda, Bunda. Iya, baik. Bismillah Bunda jawab, mohon izin. Sadaer, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita Allah berikan rezeki yaitu seorang anak, bisa jadi kita ini diberikan rezeki berikutnya, anak laki-laki, anak perempuan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mendidik anak laki dan perempuan? Tentunya berbeda. Kalau dalam mendidik agama, mendidik masalah keimanan, ketauhidan, konsep Al-Quran sudah menawarkan disamakan. Tetapi dalam mendidik hal yang lain dibedakan. Anak laki-laki ajarkan sesuai dengan gendernya atau sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak perempuan sama juga diajarkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian kalau sudah menginjak usia balita diperkenalkan dengan perbedaan. Saya ini laki-laki, berarti mainnya yang laki-laki. Ini perempuan, mainnya perempuan, dan dipisahkan kamarnya. Masya Allah. Tidak boleh disamakan. Nggak boleh disamakan, anak laki Ya, nggak boleh main ada boneka. auratnya. Boleh main Ya. boneka, gendong-gendong boneka. Ya boleh sih, tak udah gede. Tapi Iya. mau laki mau gendong anak maksudnya. Ya. Ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi jamaah. Nah nih, bagaimana caranya dalam Islam nih Ustaz Tahir nih? Kalau seandainya memang ada orang tua yang udah terlanjur ngedidik anaknya ini dimanjain pakai harta. Nah kadang-kadang kalau diomongin nih, kita nih mau kasih tahu ya kan, ini kadang-kadang orang tuanya malah nge-backup, nge-iyain, nge-benerin. Nah ini bagaimana mau izin penjelasannya Ustaz Tahir? Siap, izin Bunda. Ya, silakan. King Faisal, Bapak dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah terlanjur jadi bubur, apa nggak bisa dinikmatin ya? Istilahnya apa nggak bisa diolah itu barang? Insya Allah tetap masih bisa. Iya, benar. Better late than never, kata orang Kulon. Ya, lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Karena nanti kalau nggak sama sekali, lebih berat tanggung jawab di akhirat. Apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang ayah dan bundanya? Dia harus, yang pertama adalah memahami bahwa setiap anak melewati fase dan masa perkembangan. Ya kan? Ada masa tengil mungkin ya, yang harus dilewati. Wah, ini anak begini. Pencarian jati diri, mau dibilang kamu tuh masih anak-anak, tapi dia pengen dianggap udah gede gitu kan. Ada yang sudah besar tapi lagu tuh apa ya? Gayanya. Saya telepon dulu Ustaz Maulana ya. Mungkin seperti itu. Ini yang pertama, pahami tumbuh kembang anak. Yang kedua, konsistensi penting. Tatkala kita sudah mengatakan A, sehingga nanti ada sesuatu yang bisa bahasanya merevisi dia juga sesuai dengan nilai yang dia pahami. Oh, kenapa nggak boleh? Karena begini. Ya itulah yang diajarkan dalam Islam. Makanya tatkala Rasulullah SAW mengatakan kepada anak seperti ini, maka di usia tumbuh kembangnya besar, dia juga tahu, oh Rasulullah mengatakan begini dengan alasan. Yang ketiga adalah bagaimana diberikan penjelasan yang mudah sesuai dengan daya cerna dia. Misalkan begini, Anda itu sudah melakukan tindakan seperti ini, kamu begini nak, maka sejatinya dan harusnya begini, sehingga orang tuh bisa paham. Maka Rasulullah mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak mereka bicara dengan kapasitas kemampuan mereka berpikir gitu, sehingga tidak berat-berat dikasih tahunya atau apa. Nah, ini anak dikasih tahu, coba kalau kamu dipukulin bagaimana rasanya? Nggak enak, jangan mukulin orang. Kalau kamu dikeroyok gimana? Jangan ngeroyok orang. Betul. Gitu ya. Ini yang dikasih tahu. Nah, setelah itu adalah libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah sosial. Membantu orang, ya kan? Juga dia terlibat aktif di dalamnya. Makanya, maaf, mainan dulu rasanya itu jauh lebih punya nilai sosial yang tinggi ketimbang benar. Beneran.
Ya kan gitu ya. Beneran mainan dulu tuh, aduh ya Allah. Yang sosialnya tinggi gitu. Habis sahur ya. Dorong-dorong mobil pakai kaleng gitu ya. Dibikin pakai sendal. Itu makanya. Iya. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah memberikan hukuman atau punishment kalau dirasa dia melanggar. Tapi sebelumnya adalah at-ta'lif qabla ta'rif. Hatinya diraih dulu baru kemudian diberitahu. Kalau ada masalah begini nanti ujungnya adalah kamu dihukum boleh ya. Hukumannya A, B dan seperti ini. Nah, kalau dia pun kalau dia dapat prestasi dan kebaikan juga diberikan apresiasi. Contohnya apa? Oh, ini kamu sudah sukses. Kasih ini. Seperti tadi, Jim ditantang gitu ya, King Faisal Jim ditantang, dikasih mainan gitu kan. Iya. Ditantang murojaah, tasmi dikasih mainan. Jadi jangan, ayo besok saatnya murojaah. Udah selesai susah-susah terus nggak dikasih apa-apa ke siapa? Bunda Kapok. begini aja nggak kapok. Mending nggak usah setoran lagi. Nah, itu yang akan membuat apa yang pernah terjadi di masa lalu dari sebuah keadaan di mana dia terjatuh pada keburukan, insya Allah biiznillah akan membaik. Amin, Masya Allah. Tuh, tadi kata Ustadz Taher ya, better late than never. Jadi kalau misalnya nasi udah jadi bubur, buburnya kasih cakwe. Kasih daun bawang goreng. Diaduk gitu ya. apa yang enggak? Ya, yang bisa diaduk bisa enggak. Tergantung teman sebelah. Ini Masya Allah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita lanjut lagi nih. Waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang diberikan jamaah yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya ya dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka iri sama teman-teman aku yang orang tuanya memanjakan anaknya. Sedangkan aku, orang tuaku sibuk kerja dan mereka mikirnya dengan aku dipenuhi semua keinginan aku gitu. Aku bakal bahagia. Tapi justru aku ingin merasakan kasih sayang yang sesungguhnya. Apakah salah kalau aku menuntut kasih sayang kepada orang tuaku yang terlalu sibuk kejar dunia? Nah, nih buat Bunda Tuti, mohon izin dijawab nih, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tugas atau kewajiban orang tua adalah diberikan kepada anak, dan anak berhak untuk mendapatkan: satu, diberikan nama yang baik; kedua, pendidikan yang baik; kemudian lingkungan yang baik, arahan yang baik, dan terutama kasih sayang. Kalau anak kurang kasih sayang, bisa jadi anak cari kasih sayang di tempat lain. Nah, bagaimana agar anak itu penuh kasih sayang? Maka orang tua sebelum bekerja, sebelum beraktivitas atau mengejar dunia, fokuskan dulu, berikan dulu hak daripada anak kasih sayang. Dengan cara apa? Bukan dengan cara kita memfasilitasi semata-mata dengan harta, tapi dengan komunikasi, dengan kasih sayang, dengan belayan, dengan kita menatap anak, memeluk anak, dan selalu mendengarkan apa yang jadi curhatan anak. Anak itu tidak cukup dengan hanya diberikan fasilitas, uang lah, inilah, itulah. Maka anak kita harus tahu, harus menyadari anak itu bukan hanya butuh fasilitas, tapi juga secara naluri, fitrah manusia, anak butuh kasih sayang. Bener. Maka di sini bukan anak bolehkah menuntut, bukan namanya menuntut, tetapi memang berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Masya Allah. Nah, itu dia tuh. Yang pertama tuh paling nggak kasih nama yang bagus dulu maknanya. Jadi setiap dipanggil jadi doa kan gitu, bener nggak? Jangan nama nggak ada artinya, gimana ceritanya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang anak hidup hedonis bersama orang tuanya di rumah, tapi anaknya lebih banyak menghabiskan waktu dengan bergaul sama teman-temannya hingga menghabiskan uang. Apakah boleh ortunya memberikan hukuman kepada anak, yaitu dimiskinkan? Jadi dimiskinkan itu uang dan hartanya dibatasi oleh orang tua. Walaupun sebenarnya masih bisa dipakai, sedangkan orang tuanya nggak pernah mengajari anaknya seperti itu sejak kecil. Jadi sikap itu datang sendiri dari anaknya. Woi, ini bagaimana nih Ustadz Syam? Baik, Ini agak repot di anak ya sebenarnya. King James serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang bertanya, yang subhanallah, insya Allah dengan bertanya inilah kebaikan akan datang. Ketika Sayyidina Ibnu Abbas ditanya, bagaimana engkau mendapatkan ilmu? Beliau menjawab, bilisanin saul, dengan lisan yang senantiasa bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang terbuka, hati yang faham, wa kaffin badzul, dan dengan adanya effort untuk mendapatkan daripada pelajaran. Maka subhanallah, bertanya adalah salah satu pintu dalam mendapatkan ilmu. Dan ketika kita ditanyakan, anak ini kan nggak pernah kami ngajarin kayak gitu, Ustaz.
Ustadz, anak ini nggak pernah kami ngajarin untuk dia menjadi seorang anak yang pembangkang. Kami nggak pernah ngajari dia untuk menjadi seorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Kami selalu mengajari yang baik-baik terhadapnya. Subhanallah, tidak ada satupun orang tua yang akan mengaku mengajari anaknya perbuatan buruk. Ketika ditanya, pasti orang tua mengajari yang baik-baik. Ketika di rumah diajari bahasa yang halus, tiba-tiba keluar ke rumah dari luar, datangnya pakai bahasa kotor. Subhanallah, di mana anak ini mendapatkannya? Nah, ada satu kisah yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa namanya Ummu Sulaim bin Milhan. Ummu Sulaim ini ketika mendengar seorang laki-laki datang dari Mekkah menuju Madinah, laki-laki tersoleh yang pernah Allah ciptakan, laki-laki paling sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Lalu Ummu Sulaim ini seorang ibu yang hebat datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini saya punya anak umur 10 tahun, namanya Anas bin Malik. Ambil ya Rasulullah, terserah engkau mau diapakan. Jadikan dia pembantumu, khadimmu, yang penting selalu bersamamu ya Rasulullah." Subhanallah, maka ibu ini luar biasa hebatnya. Dia tahu bagaimanapun aku mendidik anakku di rumah, kalau lingkungannya tidak baik, dia akan menjadi orang yang tidak baik. Maka aku titipkan pada orang yang baik. Maka seorang orang tua bukan hanya pendidikan di rumah, tapi memperhatikan siapa kawan-kawannya. Itu nomor satu. Yang kedua, Ummu Sulaim meminta kepada Nabi SAW, setelah itu ya Rasulullah, doakan anakku ini ya Rasulullah. Maka Nabi pun mendoakan daripada Sayyidina Anas bin Malik dengan menyentuh dadanya, dengan mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu, ya Allah banyakkan hartanya, keturunannya, dan masukkan ia ke dalam surga. Maka ibu-ibu kalau ketemu orang soleh, minta doa, bukan minta foto. Subhanallah. Jadi kalau ketemu saat foto boleh, tapi minta doa. Habis minta foto minta doa, sama juga. Jadi minta didoakan anak-anaknya. Ketika ketemu Jim, subhanallah, suruh Jim doain adekmu ini, doain kakakmu yang seperti kamu, subhanallah. Maka minta doanya. Jadi kalau dikatakan bolehkah saya memberikan hukuman, silahkan memberikan hukuman. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika terlambat takbiratul ihramnya imam, Sayyidina Umar bin Khattab langsung menyumbangkan seluruh daripada kebun kurmanya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab terlena dengan suara kicauan burung yang ada dalam kebun kurmanya, dan lantas terlambat takbiratul ihramnya imam, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saya wakafkan seluruh daripada kebun kurmaku yang membuatku lalai dalam kewajiban. Jadi memutuskan atau memiskinkan itu boleh-boleh saja dalam Islam. Bentuk hukuman pelajaran. Tapi jangan terlalu miskin juga, repot. Kasihan nanti minta-minta juga. Iya, ya Allah, bahaya juga di jalan Pak, kasihan Pak gitu. Nggak enak. Hei. Tadi lagi mau merhatikan. Mungkin dia punya pertanyaan lagi. Pasti nih. Aku mau nanya lagi, Jim. Takut dimiskinkan. Iya, takut dimiskinkan bisa jadi. Enggak boleh ya. Jim harus kaya terus, alhamdulillah, amin. Ayo, pertanyaannya apa, Jim? Mau nanya lagi tidak sama Bunda? Mau nanya lagi sama Bunda? Boleh, nanya apa Bunda? Mana Bunda boleh? Gimana nanya? Bunda. Iya, sayang. Emang boleh kalau ada mama papa yang selalu kasih ke semua anak supaya anak gak kesusahan? Masya Allah, pertanyaannya ini yang keberapa luar biasa. Boleh-boleh saja sayang, seorang ibu, seorang ayah memberikan apa yang diinginkan oleh anak, tetapi ada batasannya. Ada yang diinginkan I want dan ada I need. Kalau I want yang diinginkan apa? Tidak semua keinginan selalu harus diikuti. Betul. Tetapi lihat dulu apa kebutuhannya. Yang pas-pas aja, berlebih tidak, berkurang tidak. Begitu Masya sayang. Allah. Makasih banyak Bunda. Makasih banyak Jim. Buat yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjut lagi nih setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.